Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik ya. Saya Juliza, guru di SMA Negeri 1 Payabakung. Saat ini saya terdaftar sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Suradio SPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Tengku Dian Eva Safitri SPD. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ini merupakan tugas modul 1.1a.8. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Banyak sekali filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menginspirasi kita semua. Salah satu di antaranya yaitu asas pendidikan. Filosofi yang kedua yaitu semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menuntun kodrat anak. Dan yang terakhir, salam dan bahagia. Baiklah, sekarang saya akan mengupas sedikit tentang poin yang pertama, yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri atas 5 asas atau sering disebut dengan Pancadharma Ki Hajar Dewantara. Di antaranya asas kodrat alam. Asas kodrat alam mengandung arti manusia adalah bagian dari alam semesta. Yang kedua, asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan berarti kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Yang ketiga, asas kebudayaan. Berarti manusia adalah manusia yang berbudaya. Yang keempat, asas kebangsaan. Dimaknai dengan manusia merasa satu dengan bangsanya dan hanya kebangsaanlah yang akan menjadi perekat kedaulatannya. Yang terakhir, asas kemanusiaan, yaitu menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu menuntun kodrat anak. Kodrat yang dimiliki anak meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan segala sesuatu yang dibawa oleh anak sejak lahir, seperti minat bakat anak, cara belajar anak, sikap, dan lingkungan si anak. Kodrat zaman merupakan perubahan waktu dari tahun ke tahun, atau bisa dikatakan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti pengaruh teknologi saat ini, sangat mempengaruhi cara belajar anak dan merubah cara menuntunnya.
Hal ini berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu alam maupun zaman. Berikutnya adalah semboyan pendidikan Indonesia. Ada 3 semboyan, Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Uri Handayani. Ketiga semboyan ini sangat penting, di mana pendidik harus mampu memberi keteladanan sehingga terbentuknya budi pekerti yang baik. Kemudian memberi bimbingan atau membangun kemauan untuk menemukan potensi dan memberikan dorongan atau semangat agar mampu mengembangkan kreativitasnya sehingga mereka merasa merdeka dalam belajar. Yang terakhir adalah salam dan bahagia. Muara dari pendidikan adalah menjadikan anak selamat dan bahagia. Salam dan bahagia berarti selamat dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat, sehingga mampu mewarnai kehidupan dalam mencapai kebahagiaan. Ada 3 pertanyaan tematik yang harus dijawab. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kahadi? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah saya hanya mentransfer materi. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dari memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai peserta didik itu dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jadi, jika nilai mereka itu sudah mencapai KKM, maka mereka dianggap pembelajarannya sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid itu hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran saja. Sehingga pembelajaran yang terjadi selama ini adalah berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Guru yang menyampaikan materi dan peserta didik mendengar apa yang disampaikan. Di sini saya menemukan banyak sekali peserta didik yang rendahnya minat dalam belajar. Mereka merasa bosan dalam belajar. Dan ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak mencapai KKM pada ujian semester dan ujian ulangan harian. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari dan memahami modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini adalah belum tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah saya dalam menyampaikan materi pembelajaran itu lebih memperhatikan karakteristik peserta didik, tidak terfokus pada menyampaikan materi saja. Dan saya menerapkan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan perkembangan kognitif siswa saja. Karena dalam menerapkan proses pembelajaran secara menyeluruh, aspek pembelajaran yang harus dicapai yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual,
sosial, dan budaya. Jadi, penting dalam melaksanakan proses pembelajaran itu menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Seharusnya saya menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan melibatkan mereka dalam pembelajaran, seperti memanfaatkan teknologi dan membuat kelompok, sehingga mereka mampu berpikir kritis dan kreatif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya terapkan dalam kelas adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid atau disebut dengan student center. Dan pada saat menerapkan pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran abad 21, di mana peserta didik itu mampu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi dengan teman lainnya. Di samping saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, saya juga mengenali karakteristik peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik bagi mereka. Karena tugas kita sebagai pendidik adalah bukan menuntut, tapi menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.